Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen, izin rekan, izin memperkenalkan diri. Praja Madya Muhammad Fatan Gajah Abrar, NPP 330201 dari kelas D1 absen 15. Di sini saya ingin membuat tugas yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban yang dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Fernandes Simangusong, SSTP, SAP, MSI. Yang pertama yaitu coba Anda jelaskan simpul-simpul dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, pembangunan daerah termasuk evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD, RPJPD, serta perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD daerah. Tujuannya adalah memastikan pembangunan daerah berjalan terintegrasi sesuai dengan kebijakan nasional dan potensi daerah masing-masing. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menetapkan pembentukan dan pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD dan mengatur tata cara integrasi data sektoral melalui SIPD. Lalu PP Nomor 3 Tahun 2007 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 serta PP Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk mekanisme laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. PP Nomor 13 Tahun 2019 secara khusus mengatur tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Nomor 13 Tahun 2019 menentukan rincian teknis tata kelola pemerintahan daerah. PP 13 2019 mendefinisikan jenis laporan, sedangkan PP 12 2019 menentukan rincian teknisnya. Menurut PP 13 tahun 2019, untuk LPPD pemerintah pusat, untuk LKPJ, untuk DPRD pertanggungjawaban tahunan. Lalu untuk RLPPD itu ringkasan publik dan EPPPD evaluasi pusat atas daerah. Lalu untuk PP nomor 3 2007 juga mengatur laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, LPPD, LKPJ, dan informasi kepada masyarakat yang mewajibkan penyajian transparan dan akuntabel atas kinerja daerah. Lalu Permendagri nomor 18 tahun 2020 adalah peraturan pelaksanaan dari PP nomor 13 tahun 2019 yang mengatur teknis pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk format dan mekanisme penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD dan LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Untuk Permendagri nomor 18 tahun 2020 menjabarkan tentang teknis penyusunan LPPD atau LKPJ, lalu integrasi laporan kinerja, SPM, dan mekanisme evaluasi atau EPPD, dan juga menekankan
pemanfaatan SIPD untuk pelaporan daring. Untuk Permendagri nomor 86 tahun 2017 tadi mengatur tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang mengatur tentang rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD serta perubahannya. Tujuannya untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efisien dan sesuai dengan kebijakan nasional. Lalu untuk PP nomor 3 tahun 2007 tadi dan PP nomor 12 tahun 2019 serta PP 13 2019 itu satu jalan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk mekanisme laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang secara khusus pada PP nomor 13 tahun 2019 itu mengatur tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dan untuk Permendagri nomor 18 tahun 2020 itu merupakan pelaksanaan dari PP nomor 13 tahun 2019 yang bentuk realisasinya untuk mengatur teknis pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemda termasuk format dan mekanisme penyusunan LPPD serta LKPJ. Untuk simpul-simpul regulasi tadi dapat ditarik beberapa poin penting. Yang pertama, untuk Permendagri nomor 86 tahun 2017 itu menetapkan pembentukan dan pengelolaan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD. Lalu mengatur tata cara integrasi data sektoral melalui SIPD. Lalu untuk PP nomor 3 tahun 2007 itu mengatur tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari LPPD, LKPJ, dan informasi kepada masyarakat. Dan pada PP nomor 3 tahun 2007 itu mewajibkan penyajian transparan dan akuntabel atas kinerja daerah. Lalu untuk PP 12 tahun 2019 dan 13 tahun 2019 itu untuk 12 itu dia menentukan rincian teknis atas tata kelola Pemda. Sedangkan nomor 13 itu mendefinisikan jenis laporannya yang terdiri dari LPPD untuk pemerintah pusat, LKPJ untuk DPRD pertanggungjawaban tahunan, RLPPD untuk ringkasan publik, dan EPPD untuk evaluasi pusat atas daerah. Yang terakhir tadi untuk Permendagri nomor 18 tahun 2020 itu menjabarkan tata teknis penyusunan LPPD atau LKPJ, lalu integrasi laporan kinerja, SPM, dan mekanisme evaluasi atau EPPD yang menekankan pemanfaatan SIPD untuk pelaporan daring. Dari peraturan-peraturan di atas semuanya terkait yang mengatur tentang pemerintah daerah, terutama tentang pelaporan baik itu rencana tahunan dan pertanggungjawaban kepala daerah. Lalu nomor 2 yaitu coba Anda jelaskan karton kertas kerja yang menjelaskan isi bab dari perbandingan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang lama dengan yang baru, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang lama dan yang baru, dan rencana kerja pemerintahan daerah yang lama dan baru, rencana strategis perangkat daerah yang lama dan baru, rencana kerja perangkat daerah yang lama dan baru, isi bab dari LKPJ, LPPD, dan ILPPD, dan isi struktur keuangan daerah atau APBD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Yang pertama dari dokumen RPJPD atau rencana pembangunan jangka panjang daerah.
yang isi bab utamanya itu terdiri dari visi, misi, tujuan jangka panjang, strategi pembangunan, arah kebijakan pembangunan daerah. Di sini perbandingan antara yang lama dan yang baru yaitu terletak pada perubahan visi dan strategi sesuai dinamika pembangunan dan kebutuhan daerah. Lalu untuk RPJPD yang masa panjang, untuk struktur terakhir atau yang baru yaitu visi misi ditambah RKPD akhir. Sedangkan rencana lama yaitu visi misi lama, tidak ada RKPD akhir. Lalu untuk RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah. Isi bab utamanya yaitu tentang program dan kegiatan prioritas. Lalu target capaian dari apa yang ingin dicapai dan indikator kinerja utamanya. Sedangkan perbedaannya antara yang lama dan yang baru yaitu tentang penyesuaian program dan target, capaian sesuai evaluasi RPJPD dan kondisi terkini. Untuk RPJMD atau yang masa menengah ini, struktur terakhir atau yang terbarunya yaitu indikator kinerja baru. Rencana lamanya atau struktur lama yaitu ganti prioritas pembangunan. Lalu yang ketiga yaitu RKPD atau rencana kerja pemerintah daerah. Isi bab utamanya yaitu tentang rencana tahunan, program prioritas, alokasi anggaran, dan target kinerja. Perbandingan yang lama dan yang baru yaitu terletak pada penyesuaian proker, program kerja, dan anggaran berdasarkan RPJMD dan evaluasi kinerja sebelumnya. Untuk RKPD ini bersifat tahunan dan struktur terakhir atau baru sesuai dengan prioritas terkini, dan yang lama yaitu sesuai dengan kegiatan tahunan lama. Tidak banyak perubahan pada RKPD. Lalu pada Renstra atau rencana strategi perangkat daerah. Isi bab utama pada Renstra yaitu tentang visi, misi, tujuan perangkat daerah, program, dan kegiatan strategis. Dan perbedaan antara yang lama dengan yang baru yaitu terletak pada penyesuaian sasaran dan program perangkat daerah dengan kebijakan daerah terbaru. Pada Renstra perangkat daerah, struktur terbarunya yaitu sesuai dengan sasaran dan program yang baru. Sedangkan yang lama pada tanpa indikator kinerja. Lalu yang kelima yaitu Renja perangkat daerah, yang isi bab utamanya terdiri dari rencana tahunan perangkat daerah, kegiatan, target, output, dan outcome dari Renja. Perbedaannya yaitu terletak pada penyesuaian kegiatan dan target tahunan perangkat daerah. Pada Renja, pada struktur terbaru itu kegiatan lebih terukur, sedangkan pada yang lama itu format lebih konvensional. Lalu pada LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban, itu isi bab utamanya yaitu realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, lalu capaian kinerja, dan permasalahan dan solusi. Sedangkan perbandingan yang lama dan yang baru yaitu terletak pada evaluasi capaian kinerja kepala daerah selama periode pelaporan. Untuk LKPJ, untuk indikator kinerja terbarunya yaitu
kinerja program ditambah evaluasi. Sedangkan yang lama itu hanya pernyataan umum tahunan perangkat daerah. Ulangi, pernyataan umum tahunan kepala daerah. Lalu setelah LKPJ ada LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang isi bab utamanya yaitu tentang laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian pembangunan, dan keuangan daerah. Perbedaan antara yang lama dan yang baru yaitu terletak pada laporan tahunan yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk LPPD dan LPPD ringkasan atau RLPPD, untuk yang terbaru ini menggunakan data SIPD plus SPM, sedangkan yang lama itu hanya laporan tekstual. Lalu ILPPD, Indeks Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Isi bab utama dari ILPPD yaitu tentang indeks kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD. Perbandingan yang lama dan yang baru yaitu terletak pada penilaian kuantitatif kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk ILPPD, untuk yang sekarang atau yang terbaru ada indikator capaian, sedangkan yang lama itu tidak ada. Lalu untuk yang terakhir, struktur keuangan daerah atau APBD. Isi bab utamanya yaitu terletak pada pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, rincian anggaran per sektor dan program. Sedangkan perbandingan yang lama dan yang baru yaitu terletak pada perbandingan alokasi anggaran lama dan baru, lalu perubahan prioritas belanja dan sumber pendapatan daerah yang menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Lalu untuk struktur keuangan atau APBD untuk yang lama, untuk yang baru itu menggunakan neraca dan realisasi detail. Sedangkan yang lama itu hanya menggunakan anggaran tradisional. Lalu tadi untuk RPJPD itu sesuai dengan yang dibilang, itu terdapat visi, misi, tujuan jangka panjang, strategi pembangunan, arah, kebijakan dan pembangunan daerah. Lalu untuk RPJMD terdapat program dan kegiatan prioritas, target capaian dan indikator kinerja utama. Lalu untuk RKPD terdapat rencana tahunan, program prioritas, alokasi anggaran, serta target kinerja. Sedangkan untuk Renstra terdapat visi, misi, tujuan perangkat daerah, program, dan kegiatan strategis. Lalu untuk Renja terdapat rencana tahunan perangkat daerah, kegiatan, target output, dan outcome. Lalu untuk LKPJ terdapat realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, permasalahan, dan solusinya. Lalu untuk LPPD terdiri dari laporan kinerja penyelenggaraan Pemda, lalu capaian pembangunannya, dan isi keuangan daerah. Lalu untuk ILPPD yaitu merupakan indeks kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan LPPD tadi. Dan terakhir untuk struktur keuangan daerah atau PPBD itu berisi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta rincian anggaran per sektor dan programnya. Dan untuk alokasi anggaran itu menyesuaikan antara yang lama dan baru, yang menyesuaikan dengan perubahan prioritas belanja dan sumber pendapatan daerah sesuai dengan APBD yang ada. Lalu nomor 3, pertanyaannya yaitu coba Anda jelaskan isi tanggapan DPRD terhadap LKPJ yang disampaikan oleh kepala daerah kalian masing-masing.
Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Di sini isi tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah. Di sini DPRD memberikan tanggapan yang meliputi evaluasi terhadap capaian kinerja kepala daerah selama periode pelaporan, termasuk keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Lalu DPRD juga memberikan tanggapan dan juga menyoroti aspek bagaimana transparansinya, bagaimana akuntabilitas, serta bagaimana rekomendasi perbaikan menurut DPRD yang baik untuk periode berikutnya agar dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa lebih efektif, responsif, dan efisien terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu DPRD juga dapat meminta klarifikasi atau penjelasan atas data dan informasi dalam LKPJ. DPRD berhak atas hal tersebut serta DPRD bisa mendorong peningkatan koordinasi antara perangkat daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Isi tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah umumnya itu mencakup tentang pembahasan paripurna mengenai kinerja atau capaian program atau paket kerja, lalu klarifikasi atau pertanyaan tentang realisasi dan kendala, lalu rekomendasi penguatan untuk tahun mendatang, lalu persetujuan atau penolakan dengan sanksi politik. Saya akan memberikan sedikit contoh ilustratif seperti yang akan saya jelaskan, yaitu semisal ada DPRD Kota A mempertanyakan serapan anggaran kesehatan dan rekomendasikan optimalisasi pelayanan. Lalu DPRD Provinsi B menekankan perlunya tindak lanjut pada usulan infrastruktur jalan dari LKPJ. Di sini DPRD dapat membahas pada paripurna mengenai kinerja tentang capaian program dari pertanggungjawaban kepala daerah. Lalu DPRD dengan memberikan tanggapan yang meliputi evaluasi terhadap capaian kinerja tadi selama periode pelaporan, termasuk keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan politiknya. Lalu tanggapan juga menyoroti DPRD itu harus menyoroti bagaimana aspek transparansinya, bagaimana akuntabilitasnya, serta bagaimana baiknya di ke depan untuk periode berikutnya agar ini lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lalu DPRD juga bisa meminta penjelasan atas data dan memiliki hak penuh atas informasi dalam LKPJ yang hal dan tujuannya itu tentunya untuk peningkatan koordinasi antara perangkat daerah dengan masyarakat. Di sini DPRD menjadi penyambung antara perangkat daerah dengan masyarakat agar masyarakat dapat lebih mengerti dan lebih paham bagaimana isi dari LKPJ kepala daerah yang memang apakah itu sesuai dengan program pembangunan dan pelayanan publik yang telah terlaksana. Apakah itu memang telah dirasakan oleh masyarakat ataukah memang masih belum dan perlu diperbaiki ke depannya agar lebih efektif dan lebih efisien. Sesuai yang dibilang tadi, pastinya DPRD dapat membahas ini di paripurna mengenai kinerja, capaian program dan paket kerja. Lalu klarifikasi tentang pertanyaan tentang realisasi dan kendala apa saja yang didapat oleh perangkat daerah yang di sini dituangkan dalam LKPJ pertanggungjawaban dari kepala daerah tentang bagaimana
realisasi dari program yang telah disusun dan bagaimana pula kendala dari program yang telah disusun tersebut, dan bagaimana pula rekomendasi dari DPRD ke depannya untuk tahun depan dan periode-periode berikutnya itu lebih efektif, lebih efisien, dan lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah tersebut. Lalu DPRD di sini juga punya hak untuk menyetujui atau menolak dengan sanksi politik dari LKPJ tersebut. Apakah itu memang sesuai dengan apa yang telah masyarakat rasakan dari yang di sini diwakili oleh DPRD selaku perwakilan rakyat. Yang di sini DPRD berhak atas suara rakyat untuk menyetujui atau menolak, tentunya dengan sanksi politik. Lalu terakhir pertanyaannya yaitu, coba Anda jelaskan isi tanggapan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD oleh kepala daerah kalian masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan tersebut, tentang isi tanggapan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD kepala daerah. Jadi menurut saya DPRD ini menilai laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan oleh kepala daerah itu meliputi dari yang pertama itu realisasi pendapatan, lalu realisasi belanja, dan bagaimana pembayaran daerah tersebut. Lalu tanggapan DPRD itu fokus pada kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, serta pencapaian target pembangunan yang didanai APBD. Lalu DPRD dapat memberikan rekomendasi perbaikan dari pengelolaan keuangan, penguatan pengawasan internal, dan transparansi dalam penggunaan anggaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Lalu untuk struktur evaluasi dari isi tanggapan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD, yaitu meliputi yang pertama, analisis selisih antara APBD dan bagaimana realisasi sebenarnya dari APBD tersebut. Jadi di sini DPRD itu punya hak untuk menganalisis apakah selisih antara APBD dan bagaimana realisasinya itu terlalu jauh atau memang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di APBD. Lalu kedua, alokasi prioritas. Misalnya bidang pendidikan, bidang kesehatan, apakah itu memang sudah sesuai dengan apa yang dialokasikan, tidak keluar dari apa yang telah ditaruh di APBD, dan itu memang sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan, atau malah alokasinya dipindahkan ke bidang lain, misalnya dari bidang pendidikan dipindahkan ke bidang kesehatan ataupun sebaliknya. Apakah itu memang sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan di APBD atau tidak? Lalu temuan BPK atau inspektorat. Di sini yaitu terdiri dari catatan penggunaan dana hibah, barang milik daerah. Lalu DPRD dapat memberikan rekomendasi tentang bagaimana perbaikan prosedur dari APBD dan bagaimana revisi kebijakan sebaiknya untuk periode berikutnya. Lalu di sini DPRD memiliki keputusan akhir karena APBD ini disusun oleh perangkat daerah, kepala daerah bersama perangkat daerah,
dengan persetujuan atau keputusan akhir itu di tangan DPRD. Nah, jadi apakah ini APBD yang telah disusun itu bisa disetujui sesuai dengan apa yang DPRD lihat langsung di lapangan? Apakah itu memang sudah sesuai dan seharusnya? Apakah itu bisa disetujui? Apakah itu seharusnya diamandemen ataukah seharusnya itu ditolak? Contoh, DPRD meminta transparansi tender proyek, lalu menyarankan audit lanjutan jika ada ketidaksesuaian laporan. Di sini DPRD berhak untuk memberikan rekomendasi kepada BPK atau Inspektorat jika DPRD menemukan adanya ketidaksesuaian laporan dari APBD yang direalisasikan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Sekian dari saya, mungkin jika ada yang kurang saya mohon maaf. Semoga tugas UAS ini, dan ini merupakan UAS hari terakhir, semoga bisa mendapatkan nilai maksimal dan saya berharap semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.